Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan memaparkan PPT berkenaan tentang administrasi kepustakaan yang akan disampaikan oleh Saudari Okta. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Harisa yang telah menjadi MC pada siang hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin tentang materi administrasi kepustakaan di sekolah. Apakah teman-teman sudah melihat? Sudah. Sudah ya? Sudah. Tapi masih penting soalnya sinyalnya jelek. Oh iya, baik. Definisi perpustakaan sendiri, kalau ada dua arti, yaitu arti tradisional dan arti modern. Kalau arti tradisionalnya, perpustakaan itu adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Bentar, saya ada sedikit kendala. Sebuah koleksi buku majalah, walaupun dapat juga diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun lebih umum dikatakan sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasionalkan oleh sebuah kota atau institusi yang dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biaya sendiri. Sedangkan pada pengertian sedangkan pada arti perpustakaan modern diartikan sebagai sarana menyimpan koleksi buku digunakan untuk menyimpan data yang sebagian besar berbentuk digital dan diakses melalui komputer digital library. Nah, kalau kita artikan di sini perpustakaan tradisional itu masih di sekolah-sekolah yang umum seperti SMP, SMA itu masih menggunakan perpustakaan tradisional. Jika ingin melihat contoh perpustakaan modern, kita bisa melihat di Unsri sudah ada yang menggunakan digital kayak gitu. Kemudian fungsi perpustakaan. Fungsi perpustakaan sendiri itu sudah diatur dalam keputusan Menteri Kebudayaan yang bernomorkan 0103/0 garing 1981 tanggal 11 Maret 1981 yang mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan seperti tercantum dalam kurikulum sekolah. Nah, kalau menurut itu tadi menurut dari Kemendikbud, ini ada lagi fungsi perpustakaan menurut para ahli yaitu Joseph M. Bulu. Menurut Joseph M. Bulu, perpustakaan itu adalah sumber belajar di lingkungan sekolah, salah satu komponen sistem pengajaran, sumber untuk menunjang kualitas pendidikan dan pengajaran, laboratorium pelajar yang memungkinkan peserta didik dapat mempertajam daya pikiran. Nah, kemudian administrasi perpustakaan secara teknisi atau yang biasa kita lihat. Yang pertama tuh ada buku induk atau buku inventaris. Nah,
bila buku atau bahan pustaka yang akan menjadi koleksi perpustakaan tiba di perpustakaan bersumber dari film maupun hadiah, maka 1. Dilakukan pengecekan buku, 2. Pencantuman identitas, pemberian nomor induk. Nah, biasanya kan kalau kita pinjam buku itu kan sudah ada kayak cap itu. Nah, itu tuh ibarat itu bukunya tuh sudah dilakukan pengecekan, sudah dicantumkan identitasnya dari mana, terus sudah dikasih nomor berapa, kayak gitu. Kemudian buku inventaris. Nah, kalau buku inventaris itu kayak gini nah contohnya. Perpustakaan SMA Negeri 10 Palembang, Jalan Sriwijaya Negara, judulnya apa? Misalnya judulnya Laskar Pelangi kan, penerbitnya siapa, alamatnya di Jakarta, tahun terbitnya 2006. Nah, terus ini. Terus ada inventaris guntingan surat kabar atau majalah kapling. Nah, biasanya di perpustakaan tradisional atau yang berada di sekolah SMP SMA itu masih ada kapling ini, inventaris guntingan surat kabar atau majalah. Nah, guntingan atau surat kabar atau majalah hendaknya dihimpun dalam map atau sejenisnya amplop besar. Pada bagian luar map atau amplop besar diberi catatan mengenai subjek atau bidang ilmu pengetahuan guntingan tersebut dan di nomor klasifikasi. Lanjut. Kemudian ada buku pengunjung. Nah, buku pengunjung nih jika kita datang ke perpustakaan. Nah, contohnya tuh kalau kita datang ke perpustakaan Unsri kan kita harus mencatat nama kita. Nah, itu disebut buku pengunjung juga. Kayak gitu. Nah, mirip yang di sekolah. Kemudian buku peminjaman. Nah, contoh buku peminjaman. Ada nama, alamat, status, judul pengarang, nomor inventaris, tanggal peminjaman, tanggal harus kembali, tanggal kembali nih, kembali. Nah, kemudian ada kartu anggota. Nah, macam-macam kartu anggota, ada kartu identitas, kartu peminjaman, sistem bond, kantung buku. Nah, kalau di perpustakaan sekolah tuh pada umumnya menggunakan kartu identitas. Dia tuh seperti mirip kartu seperti KTP. Itu tuh biasa juga mirip juga dengan kartu pelajar kayak gitu nah, kartu perpustakaan itu. Kemudian ada statistik. Nah, statistik itu tuh merupakan catatan angka-angka yang dikumpulkan, ditabulasi, digolongkan mengenai kegiatan perpustakaan. Statistik itu berfungsi dalam beberapa tujuan, yakni menyusun laporan, mengukur efisiensi berbagai kegiatan dan kerja pustakawan. Yang ketiga, menyusun rencana dan jasa perpustakaan. Yang keempat, bahan pertimbangan dalam menambah anggaran dan staf. Yang kelimanya, sebagai evaluasi kemajuan atau keberhasilan perpustakaan. Nah, kemudian ada unsur-unsur statistik. Nah, unsur-unsurnya tuh ada 6, yaitu ada pengadaan bahan pustaka, pengelolaan bahan pustaka, keanggotaan, koleksi yang dipinjam, layanan rujukan, jasa reproduksi. Nah, salah satu contoh statistik yang bisa kita lihat di perpustakaan itu adalah statistik tentang jumlah pengunjung di perpustakaan. Misalnya dari kelas 10 IPS 1 ada 36 orang selama 1 bulan yang datang ke perpustakaan. Kelas 12 ada 10 yang datang di perpustakaan selama 1 bulan. Nah, ini sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudari Okta yang sudah memaparkan PPT tentang administrasi kepustakaan. Mungkin di sini adakah teman-teman yang ingin menambahkan materi atau ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Baiklah teman-teman, ada yang ingin menanyakan?
Baiklah, jika dari teman-teman semua tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelum kita tutup, ada baiknya dari Saudari Okta untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini tentang administrasi kepustakaan, saya akan memberikan kesimpulan. Administrasi kepustakaan itu sangatlah penting dalam sekolah, karena melalui adanya kepustakaan itu dapat memberikan wawasan secara mendalam kepada peserta didik yang tidak hanya fokus pada buku-buku pembelajaran, tapi pada buku-buku tentang hal lainnya seperti buku fiksi atau non fiksi dan buku-buku penelitian yang lainnya. Dan di Indonesia sendiri perpustakaan sudah hampir ada di seluruh sekolah, tetapi pada beberapa sekolah ada yang baru modern, selebihnya itu tradisional semua. Sekian dari saya. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan lagi. Baiklah, itulah kesimpulan materi kita pada hari ini. Mungkin langsung saja ditutup ya untuk pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator dan teman-teman hari ini yang sudah meluangkan waktunya.